Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengupas tuntas tentang program Rumah YouTube. Rumah YouTube itu areanya itu lingkup RW. Jadi harapan kami setiap RW punya channel YouTube. Sedang kontennya itu semua aktivitas yang ada di masyarakat. Mau yasin, mau tahlil, mau tiba, ya, mau bantengan, ya, atau kegiatan kerja bakti lah, atau bisa jadi entertain, ya, misalkan orang punya hajat, ya, misalkan akikoan, pokoknya semua aktivitas yang ada di masyarakat di lingkungan RW tadi, masyarakat kita motivasi, ya, supaya kegiatannya itu diliput, nanti di-upload di YouTube RW. Nah, selama ini kita pahami bersama, ya. Jadi masyarakat itu terkait dengan Pilpres ini kalau ditanya, wala Pak, ya masuk ganti presiden sopo ayo wis aku pencet dodol gorengan, ya. Aku pencet dodol rujak, ya wis ngene iki wis. Gak ngefek. Nah, dari sini besar harapan kami, ya, dari Rumah YouTube yang kami sosialisasikan, itu pemerintahan nanti bisa merespon kaitannya dengan bagaimana pemerintah itu mampu hadir, ya, sampai ke masyarakat yang miskin, ya, biar masyarakat tidak miskin terus, ya, kepada pelaku usaha kecil mulai jual gorengan, ya, sampai jualan cilok itu juga akhirnya sebagai penerima manfaat dari program ini. Jadi kita contohkan, ya, harapan saya setiap yang sudah membuat channel YouTube dengan nama Rumah YouTube, ya, itu mendapat dana bergulir 10 juta. Nah, bagaimana dana bergulir tadi berkelanjutan? Bagaimana dana bergulir tadi betul-betul bisa menyentuh masyarakat paling bawah, ya. Nah, itu konsepnya begini. Yang jelas untuk mengelola dana bergulir yang 10 juta tadi, ya, kita tawarkan kepada masyarakat yang punya usaha. Ya, usaha apa saja, mau jasa, mau produk, ya. Itu kita fasilitasi dengan dana bergulir tadi. Dengan 10 juta tadi, satu contoh, misalkan yang jual gorengan dapat 2 juta, yang jualan sayur mateng dapat 2 juta, misalkan barber shop, ya, atau misalkan apa, ya, misalkan 10 juta ini dibagi 5 orang, 2 jutaan, 2 jutaan. Nah, bagi yang menerima dana bergulir tadi kita liput, ya, misalkan Mbok Nah ini misalkan jualan nasi goreng, ya, Pak Jo misalkan jualan mie, kita tanya, Mbok Nah, Pak Jo, sampean mendapat pinjaman sebesar 2 juta. Ini dana bergulir tadi. Ya, jadi kalau misalkan ada 5 pelaku usaha, ya, dengan rata-rata pinjam 2 jutaan, misalkan ada kesepakatan, ada yang 1 tahun lunas, ada yang 2 tahun lunas, ya. Setelah misalkan Mbok Nah, Pak Jo tadi misalkan menerima, ya, dana bergulir tadi, ya, kita bikin konten, ya. Jadi agar masyarakat itu tahu dana bergulirnya ke siapa. Ya, di dalam kontennya itu sekaligus kita minta doa. Contoh misalkan, saudara-saudaraku, ya, ini Mbok Nah yang jualan gorengan ini mendapat bantuan dana bergulir no riba, ya, sebesar 20 juta, ya, dengan kesanggupan melunasi 2 tahun, ya. Nah, berarti kalau 2 juta 2 tahun, per bulannya berapa? Anggap aja 100.000. Nah, itu kita bikin konten. Nah, jadi
Mbok Nah ini mari kita doakan semoga Mbok Nah yang jualan gorengan ini bisa maju ya. Jadi nanti gorengannya bisa diferensiaskan misalnya ya, atau paling enggak Mbok Nah dengan jualan gorengan ini bisa membeli motor baru misalnya, sehingga ada perubahan ya. Rasionya apa? Jadi program ini betul-betul menyentuh masyarakat yang paling kecil. Di saat menerima bantuan itu kita shooting, terus kita mintakan doa kepada netizen ya, semoga usahanya berhasil ya. Dari sini peminjam tadi kan semacam ada beban moral ya, karena waktu pinjam atau menerima dana bergulir tadi diketahui masyarakat satu desa. Dan di dalam kontennya tadi misalkan Mbok Nah siap lunas 2 tahun. Nah dari sini untuk mensolusikan ya, yang selama ini bantuan itu terus si penerima bantuan itu nggak jelas ya, kadang-kadang sama kepala desa itu memang dibuat seperti itu ya, wis ada dana, misalkan dana untuk ketahanan pangan satu contoh, itu diberikan kepada temannya lah atau saudaranya lah atau misalkan tim suksesnya lah ya. Karena nggak ada transparansi ya, otomatis saat kita tanyakan mengenai perkembangannya ya wis nggak ada ya, karena itu merupakan bantuan ya untuk program ketahanan pangan ya, dianggap bantuan ya sudah selesai ya, sehingga nggak mampu mensolusikan, nggak mau menyentuh masyarakat yang paling bawah, masyarakat yang membutuhkan. Nah dari program saya tadi besar harapan kami, pokoknya setiap rumah YouTube yang sudah membuat kepengurusan ketua sekretaris bendahara ya, terus misalkan mendapat dana bergulir 10 juta ya, bergulirnya dana kepada masyarakat tadi wajib hukumnya dengan konten di shooting. Nah, misalkan si A, si B, si C usahanya apa saja kita shooting ya, terus kesepakatannya gimana kita shooting. Misalkan bentuknya itu nanti ada istilah bagi hasil ya, misalkan 1 juta, misalkan satu tahunnya tadi misalkan kita bikin satu kesepakatan ya, memberikan keuntungan 50.000 misalnya, yang diharapkan nanti untuk pengelola dana tadi mendapat fee dari situ. Dengan masyarakat itu mengetahui semua, akhirnya masyarakat itu betul-betul akan membantu doa semoga nanti dananya bergulir ke yang lain. Coba kalau misalkan setiap tahun rumah YouTube tadi misalkan dapat 10 juta ya, katakanlah misalkan sampai 5 kali misalkan satu periode bupati atau wali kota ya, berarti kan ada 50 juta. Kalau 1 juta, kalau 10 jutanya tadi digulirkan untuk 5 orang ya, rasionya selama 5 tahun tadi paling tidak bisa mengangkat pelaku-pelaku usaha tadi sebanyak 25 pengusaha ya. Jadi 25 pengusaha tadi selama 5 tahun akan menerima dana bergulir tadi ya. Bisa jadi selama 5 tahun tadi karena harapan saya transparansi ya, di saat sudah ada yang mengangsur misalkan terkumpul 2 juta ya, itu nanti dari pengelola ya menginformasikan kepada masyarakat yang ingin minjam ya, ini ada dana bergulir terkumpul lagi misalkan 2 juta ya. Nah, sehingga dana bergulir betul-betul diketahui oleh masyarakat, mengalirnya juga diketahui masyarakat ya, terus penggunanya itu yang penerima manfaatnya itu siapa, masyarakat juga tahu, karena wajib hukumnya selalu harus dengan konten ya. Jadi tidak boleh di saat misalkan pengelola dana bergulir tadi misalkan uangnya itu dipinjam saudaranya atau dipinjam istrinya misalkan di bawah tangan, itu hukumnya haram ya, nggak boleh. Jadi dipinjam siapapun, kalaupun ngomongnya
3 hari mau dikembalikan, 10 hari mau dikembalikan, itu harus dengan konten, harus dibuat liputan biar masyarakat itu tahu. Sehingga dari sini konsep pendampingannya itu adalah dengan adanya channel YouTube tadi. Ya. Karena dengan adanya channel YouTube tadi gampangannya yang menerima bantuan tadi setiap minggu harus bikin konten tentang perkembangan usahanya. Ya. Sehingga yang dibantu tadi memang betul-betul pelaku usaha, ya. Karena dia meminjam juga ada kesanggupan selama 1 tahun atau 2 tahun dan diketahui oleh masyarakat banyak, ya. Insya Allah ini menjadi sebuah solusi. Masyarakat yang pinjam untuk usaha tadi betul-betul memang digunakan untuk usaha dan betul-betul nanti akan mengembalikan tepat waktu, ya. Karena sanksinya kalau misalkan sampai ada keterlambatan segala macam diketahui oleh masyarakat, ya. Jadi masyarakat tahu, oh si A, si B, si C itu misalkan belebus lah atau apa, itu akan tahu. Sehingga dari sini merupakan efek jerah, ya. Jadi kita sudah sampaikan di depan, Pak, Bu, ya, yang sudah menerima dana bergulir, kalau memang ada kesanggupan, ya, untuk kesanggupan itu jangan sampai diingkari, ya. Jadi harus setiap bulannya harus ada angsuran. Kalaupun tidak sebesar angsuran yang kita tetapkan, misalkan setiap bulan harus 200, ya. Nah, di saat mampunya 100, gak apa 100 dulu. Ya. Jadi nggak ada istilah bunga berbunga, itu nggak ada, ya. Yang jelas kita sangat toleran, ya, dalam artian juga harus tegas. Sehingga di saat 5 tahun tadi misalkan ada 50 juta tadi misalkan bergulirnya ke 25 orang bahkan lebih, dari sinilah besar harapan kami rumah YouTube yang ada di masing-masing RW tadi itu menjadi sebuah solusi, ya, bagaimana mengentaskan kemiskinan. Jadi gamanya masyarakat yang miskin tadi kita motivasi, kita edukasi untuk mengawali sebuah usaha dan kita doakan bersama-sama, ya. Karena harapannya dengan adanya kita doakan bersama-sama tadi biar berhasil usahanya, biar nyicilnya lancar sehingga dana terus bergulir. Insya Allah kalau ini diprogramkan, ya, masyarakat paling bawah itu akan betul-betul merasakan manfaatnya, ya. Jadi dengan adanya pemerintahan yang akan datang ini siapapun presidennya, ya, semoga program rumah YouTube ini sebagai program yang efektif, ya, untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi nggak ada cerita kemiskinan abadi, ya. Jadi dengan adanya liputan YouTube, ya, usahanya itu selalu diupdate di YouTube, ya. Terus masyarakat kita motivasi, ya, untuk mencari pahala dengan mendoakan atau dengan mengaminkan, ya. Itu akan memberikan semangat pengusaha yang meminjam atau yang mendapatkan bantuan dana bergulir dengan kesanggupan mengembalikan. Nah, sehingga dari sini masyarakat yang meminjam atau yang mendapatkan bantuan itu betul-betul ada beban moral, ya. Dalam artian dia kalau tidak tepat waktu pengembaliannya itu masyarakat akan tahu. Nah, dari sinilah, ya, harapan saya di saat ini diberlakukan tegas, ya. Kalau sampai ada yang tidak bayar kita umumkan, ya. Kita umumkan, ya. Maksudnya apa? Ya agar ada efek jerah. Biar bulan berikutnya nggak diumumkan, akhirnya dia akan bekerja keras, bekerja cerdas, dia akan berdoa, ya, agar usahanya berhasil. Sehingga kemungkinan penerima manfaat dari anggaran tadi, ya, insya Allah ada perubahan, ya, di dalam usahanya. Hanya di saat dia pinjam misalkan bisa melunasi tepat waktu, berarti usahanya lancar. Nah, dari situlah harapan saya bisa menjadi solusi, ya,
yang selama ini misalkan bansos-bansos yang sifatnya itu hanya bantuan-bantuan sosial ya, tanpa ada manajemen ya, itu dengan adanya rumah YouTube ini kita khususkan untuk UKM. Semoga dengan memanfaatkan YouTube channel ini bisa menjadi salah satu pemodelan kunci sukses ya, untuk membantu ya saudara-saudara kita pelaku usaha kecil ya, sehingga untuk tahun-tahun berikutnya dengan adanya rumah YouTube di setiap RW tadi ya, juga mempermudah, misalkan ada yang mau nyalon bupati atau wali kota ya, rumah YouTube ini sebagai media penyampai informasi para kandidat tadi. Nah, di saat misalkan satu kabupaten setiap RW-nya ada rumah YouTube, nah dari situlah kita manfaatkan misalkan mengenai sosialisasi pilpres ya, atau caleg, pileg ya, nah, sehingga bisa juga menjadi sebuah solusi ya. Nah, jadi nyalek itu memang harus diawali dengan berinvestasi sosial ya, berinvestasi sosial. Nah, terkait dengan pilpres, nah ini juga supaya pengenalan calon-calon presiden tadi profilnya kayak apa, masyarakat juga ada kemudahan untuk mengetahui itu ya. Jadi dengan adanya rumah YouTube ya, dengan konten segala aktivitas yang ada di masyarakat dan berpotensi untuk meningkatkan masyarakat yang miskin itu menjadi tidak miskin lagi dengan adanya dana bergulir ya, melalui pengawasan. Setiap minggunya pelaku usaha wajib hukumnya untuk bikin konten perkembangan usahanya. Ya mungkin itu guys ya, terkait program YouTube, rumah YouTube yang kami gulirkan ya. Memang kalau saya menjelaskan sendiri gini kayak kurang gamblang ya, kalau nggak ada yang nanya, nggak ada yang ini ya, ada kemungkinan ada yang terlewat. Tapi secara garis besar ya, di saat setiap RW itu ada rumah YouTube ya, disitulah sebagai wadahnya fasilitasi anak-anak muda kreatif, pelaku usaha, masyarakat yang siap untuk maju. Insya Allah ini akan betul-betul menjadi sebuah solusi ya, bagaimana nanti anak muda merasa punya wadah, pelaku usaha itu ada kemungkinan besar untuk berhasil karena kita bantu doa. Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan terkait dengan program rumah YouTube dari Warisbi ya. Warisbi itu merupakan media saya, media online ya. Warisbi kepanjangannya Warung Informasi dan Bisnis. Ya mungkin itu ya. Nanti kita bisa ketemu lagi pada episode berikutnya. Insya Allah saya akan berusaha berdialog dengan berbagai pelaku usaha yang ada di masyarakat. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.